Oke, pertama langsung kita buka bagian joknya ya, awalnya dari sana. Cetak. Kita harus buka ini. Setelah itu lanjut buka akinya. Ini buka juga baut bagasi, ada 2 dengan kunci 10. Setelah itu angkat akinya. Sip. Longgarkan kabel dari tempatnya, longgarkan atau lepas penyangga atau pengunci ISU. Setelah itu, nah ini ada tambahan baut bagasi ya, ada 2 di kanan kiri. Untuk cover ini tidak perlu dilepas, tapi di kendorkan aja bautnya yang samping-samping. Itu ada baut satunya di sebelah sini ada. Setelah bagasi terlepas, kita bisa leluasa ya melakukan pembersihannya. Kita menggunakan SR15 Super Engine Conditioner ya. Ini nanti bisa kita semprotkan ke lubang busi dan lubang intake manifold. Untuk kunci busi kita gunakan nomor 16 dengan extension ya, biar enak bukanya. Ini businya ya teman-teman ya, pembakarannya cukup bagus ya, karena memang motor standar settingan dealer. Di sini mulai kita semprotkan cairannya lewat lubang busi ya teman-teman. Ini biar bisa bereaksi. Ini biasanya mesin harus dalam keadaan agak panas dikit. Ini makanya aki saya pasang untuk menghidupkan mesin sebentar. Kalau kurang ini bisa ditambahkan lagi ya, 2-3 semprotan nggak masalah, biar mantap. Nah, setelah disemprot dengan engine conditioner, sambil menunggu cairannya bereaksi, kita lihat dari atas dulu ya. Ini adalah lubang injektor. Kita harus buka baut intake manifold ya. Itu intake manifold ada 2 baut 10. Kita juga harus melepas soket atau sensor ya. Selain itu selang-selang juga dilepas ya teman-teman. Ini baut pemegang selang injeksi atau injektor, kemudian pemegang kabel gas ini juga dilepas agar throttle body ini nanti bisa dilepas ya. Ini baut pengencang filter ke throttle body juga dilepas. Ini saya kasih contoh buat ngelepas soket-soket ya. Ini tekan aja di daerah sini. Nah, ini ada bagian yang bisa ditekan ya. Tekan dan cabut. Nah, seperti itu. Cara lepas yang lainnya juga sama ya, soket-soket yang lain. Ini contoh buat ngelepas selang injektor dari injektornya ya. Kita lepas dulu bagian injektornya. Ini bisa dilepas dengan kunci 10 ya teman-teman. Setelah bautnya dilepas, kita cabut aja. Itu ada packingnya ya, perpaknya bisa dilepas. Dan tadi itu karena biru-birunya itu sudah dicongkel pakai obeng ya, injektornya tinggal dicabut aja injektornya. Pasangnya cukup mudah ya, injektornya dipasang dan pengunci yang berwarna biru itu ditekan kembali ke tempatnya. Sudah selesai ya teman-teman. Itu untuk cara pasangnya. Kita lanjut lepas selang ini ya, ini yang dari throttle body menuju ke intake manifold juga, sebelum dilepas semua. Nah, selanjutnya kita lepas bagian pemegang selang injektor ya, pakai kunci 8. Setelah itu bisa menyusul bagian yang lain-lain dilepas juga. Ini kita lepas intake manifoldnya pakai kunci 10.
Setelah intake manifold terlepas, kabel bodi terlepas, sensor-sensor terlepas, bisa diangkat throttle bodinya. Ini adalah throttle body setelah terlepas ya teman-teman. Kita pisahkan dengan manifold agar proses pembersihan lebih maksimal. Untuk throttle body ini kita semprot menggunakan karburator cleaner atau injektor cleaner ya. Bentuknya cair ya, bukan foam kayak engine conditioner tadi. Ini nggak usah digosok pakai amplas, nggak usah dikerik-kerik. Kalau pakai injektor atau karburator cleaner cukup dilap-lap pakai tisu atau pakai lap aja udah bersih dan cukup loh ya. Oh ya, untuk teman-teman bagian kabel yang dimasuki soket nggak usah disemprot ya, cukup lubang-lubang dan saluran-saluran yang dimasuki udara aja yang disemprot. Dilanjutkan untuk melepas bagian tutup head ya. Tutup head ini ada selang untuk pernafasan, cukup ditarik aja dan dibuka dua bautnya, ini atas sama bawah, ini baut 10. Cukup ditarik udah bisa lepas. Dan ini saya tunjukkan garis yang menunjukkan titik top antara gigi sentrik dengan tanda top yang ada di plat ini ya. Nah, plat ini ada garis. Nanti kalian kalau masang itu harus pas ya garis ini dan garis yang ada di platnya tadi. Tapi sebelumnya atau harus dibarengkan dengan titik yang ada di magnet ya, magnet yang itu warnanya berkarat itu ada garisnya dan ada tonjolan di bodi motornya. Ini tempatnya bisa diintip melalui tutup kipas ya, jadi tutup kipasnya dibuka dikit aja, dicongkel buat memastikan titiknya pas. Nah, ini kita lepas gigi sentriknya menggunakan engkol 12 ya. Nah, setelah gigi sentriknya lepas, kita juga harus melepas cangkang atau plastik yang mengcover blok dan head ya. Ini ada beberapa baut saya tunjukkan. Di sini ada satu baut. Nah, ini kanan ada bagian ya, kanan dan kiri. Nah, ini harus dilepas supaya bisa dibuka nanti ya. Jadi ini di bautnya dibuka, ada baut satu di situ tadi, ini ada satu lagi di bawah, dan di belakang sini ada satu di bagian sana itu ada satu. Untuk baut kipas dilepas semua ya. Dan ini kita melepas baut 2 ya, di sini pakai kunci L nomor 6 kalau nggak salah. Ini untuk penguat, kunci L, dan selanjutnya kita lepas atau kita kendorkan baut utama pengunci bloknya ya. Ini ada 4 baut ya. Dan ini setelah keempat baut lepas, kita bisa tarik bloknya. Ini cangkang atau plastik tadi sudah dilepas semua ya bautnya, jadi bisa kita buka. Nah, udah dilepas kita aja, jangan lupa packingnya. Dan untuk bloknya ini bisa, ini bos-bosannya ini dilepas dan bloknya ini ditarik biasanya ya, ditarik biasa aja. Asalnya cangkangnya itu yang agak sulit ya. Tadi kalau udah lepas ya tinggal ditarik aja. Untuk proses pelepasan pen piston tidak bisa saya lakukan ya, karena tempatnya terjepit sekali dan mesin tidak saya turunkan dari bodi. Ini saya sertakan foto aja ya, proses pelepasan grip dan pen pistonnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini setelah piston terlepas ada beberapa bagian ring piston ya. Ini kadang luput dari perhatian teman-teman ya. Ini menurut saya sih ya, ini penting sekali untuk dibersihkan karena celah-celah ini adalah jalan bagi oli yang tersapu oleh ring oli untuk kembali ke belakang piston ya, melalui lubang yang ada di piston. Nah, otomatis kalau jalan atau celah-celah
ring ini nggak bersih, oli juga akan susah ya kembali ke ruang oli atau crankcase, dan akan tersisa di dinding silinder cukup banyak ya, yang akhirnya nanti ikut terbakar dan menyebabkan volume oli juga berkurang. Itu teman-teman, ini menurut saya ya, monggo kalau ditiru juga nggak ada ruginya, nggak ditiru ya nggak apa-apa. Nah ini sebentar lagi saya pasang di pistonnya ya biar lebih jelas penjelasannya. Ini di posisi di piston ring oli ya. Kalau ring kompresi 1 sama 2 jelas tugasnya menahan kompresi, ledakan kompresi agar tidak lolos ke sana, lolos ke bawah. Geraknya kan gini. Nah dia akan bergerak ke belakang karena ledakan, karena kompresi. Nah ring oli yang ketiga ini tugasnya menyapu oli ya, menyapu oli yang ada di sini. Nah ini kan pada waktu mesin bekerja di sini, di silinder ini akan ada olinya, ada oli yang melumasi silinder ini, tapi oli nggak boleh lolos ke ruang bakar. Jadi pada waktu dia bekerja, oli akan harus tetap berada di belakang ring oli. Jadi olinya nanti nggak boleh lolos ke sana ya. Jadi kalau lolos ke sana, masuk ke ruang bakar, dia akan ikut terbakar dan yang akhirnya mengakibatkan ngebul dan oli yang ada di kalter atau di ruang mesin akan berkurang dan bisa habis. Kalau habis, ini berat ambiar ya, sepedamu ambiar totalan ya. Ini hanya salah satu faktor. Jadi kalau misalkan belum parah atau belum kilometernya belum panjang, nggak pernah kehabisan oli, jadi kalau bongkar wajib cek ya. Ini sudah saya bersihkan ya. Oke, selanjutnya lanjut kita pasang ring kompresi 2. Nanti waktu masang celah ring ini, celah ring 1 sama ring yang kedua. Nah, ini yang kedua ini ya, yang ada di jalur kedua ini nggak boleh berhadapan ya. Ini kan di sini ya, kalau kayak gini ya sama aja bohong ya. Meskipun ringnya baru ya, kompresinya nggak padat ya. Paling enggak itu kalau ringnya ini kan dianggap 3 ya, 1 2 3. Nah ini nanti bisa dibagi 360 dibagi 3, jadi yes bagian biru. Kalau gampangnya ya, ini kan posisi piston begini, yang atas ini yang besar, yang ada titiknya ini menghadap ke bawah. Nah, ini bisa diarahkan ke sini, ring kompresi 1, ring kompresi 2 diarahkan ke sini. Ini yang kedua di sini. Nah, yang ketiga ini terserah ngadepnya pokoknya. Nah, ini kan di sini. 1 di sini, 2 di sini, yang ketiga bisa di sini atau di sini. Oke, mari kita pasang. Ini sebelum pasang piston ya, biasakan lumasi bagian-bagian yang bergerak dengan oli. Kalau bisa olinya baru. Jadi setelah motor dibongkar nanti nggak nunggu oli naik ya, di situ sudah ada pelumasannya ya. Ini menghadap ke bawah ya, yang ada titiknya teman. Nah ini sebelum dipasang pengunci dikasih itu tutup dulu ya, supaya nanti kalau pas masang pengunci
tiba-tiba nggak masuk dan terpelanting nggak masuk ke dalam crankcase ya, bisa menggunakan serbet ya untuk penutup crankcase-nya. Sebelum dipasang pastikan kita beri oli dulu ya teman-teman. Nah, dipastikan bersih dulu. Sudah bersih kita kasih oli baru, pastikan yang baru olinya ya, jangan oli lama, sama aja kan olinya kotor juga. Dan jangan lupa diratakan ke seluruh permukaan ya, di atas atau di bawah. Udah sama-sama rata, udah sip. Nah, kita bisa pasang. Ini jangan lupa ya, di sini ada bushing ya. Kalau saya mending bushingnya ini dilepas ya daripada jatuh nanti. Pasang lagi di bushingnya nanti ya. Dan jangan lupa di sini ada perpak ya atau packing ya. Packingnya dipasang dulu. Ya. Ini masukkan pelan-pelan ya. Ini rantainya dulu, terus pistonnya juga dimasukkan. Ini agak sulit ya, agak susah teman-teman ya, karena mesinnya tidak dicopot dari sasis atau tidak dicopot dari bodi. Sudah, perpaknya sudah masuk. Di situ ada bushing 2 ya, jangan lupa dipasang. Dipastikan lagi gapnya agar berjauhan antara ring 1, 2, 3. Dan kita pasang bloknya. Di sini butuh ketelatenan ya, karena yang dimasukkan ini ada rantai dulu atau pistonnya dulu. Nah, ini masukkan piston pelan-pelan ya teman-teman. Nanti kalau bagian ringnya sudah masuk bisa ditekan. Nah, ini cangkangnya yang sebelah kiri saya lepas ya, jadi ini mau saya pasang lagi cangkangnya. Nah, nanti masuknya sana jadi barengan antara cangkang sama bloknya. Ini kalau sudah rapet bisa ditekan aja biasa ya, jadi nanti akan ngepas dengan sendirinya. Nah, setelah bloknya masuk, rantai masuk, ini ada landasan rantai ya atau tensioner bagian bawah. Ini juga jangan lupa dipasang ya, tempatnya di bagian bawahnya rantai genteng. Nah, udah dimasukkan, udah gitu aja ditaruh, udah pas, dimasukkan lagi, coba dipas-paskan lagi ya. Udah gitu aja masang blok. Terpasang, jangan lupa pasang perpak dan pasang bloknya. Pasang blok seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini bos-bosan ini bisa dipasang. Tadi ada juga waktu masang blok itu ada bos-bosan 2. Nah, ini kita pasang dulu bos-bosannya. Jangan lupa dipasang perpak ya, selalu ya. Tadi perpak juga dipasang. Dan ini saya mau pasang headnya ya teman-teman. Oh iya, tadi setelah disemprot itu untuk membersihkan kerak-kerak itu sudah relatif gampang ya, nggak begitu keras ya. Itu gunanya engine conditioner. Nah ini ada sensor O2 ya di bawah ya, di dekat knalpot, dan ini adalah sensor suhu oli ya, atau EOT, engine oil temperature. Nah, ini bloknya sudah saya bersihkan ya. Tadi setelah penyemprotan itu, penyemprotan engine conditioner itu pembersihannya lebih gampang teman-teman. Itu gunanya ya, jadi membantu proses pembersihan. Ini pasang blok seperti biasa, jangan lupa perpak sudah dipasang, rantai ditarik ke depan. Lanjut kita pasang baut utama ya, atau biasa disebut tusuk sate ya teman-teman bilangnya. Ini 4 baut.
Dan untuk mengencangkan keempat baut ini harus sejajar ya atau pelan-pelan. Biasanya digunakan metode silang ya, jadi agar pengencangannya itu rata ya, untuk supaya tidak bocor. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut pasang baut blok samping ya. Ini yang baut L tadi, yang baut pakai L nomor 5. Nah, di sini usahakan digunakan kunci L yang bagus ya, yang presisi dan kuat. Soalnya ini agak di dalam ya Bro. Jadi kalau misalkan bautnya rusak, susah sendiri ya, nambah PR jadinya. Nah di sini kekuatan engkol L diuji atau kunci L-nya ya. Ini kan kita sambung dengan tuas agar pengencangannya lebih maksimal. Nah, akhirnya sampai pada titik yang paling krusial yang membutuhkan ketelitian ya teman-teman, yaitu pemasangan gigi sentrik atau gigi kamrat ya. Nah di sini pertama yang harus dipastikan adalah posisi top di magnet ya. Seperti yang video di awal tadi, tanda di magnet dan di bodi tadi harus ketemu, garis di magnetnya ketemu ya. Dan dilanjutkan dengan pengepasan atau ini pemasangan gigi sentrik atau gigi kamrat ini harus pas tanda garisnya ya. Jadi yang di magnet sana ketemu garis, yang di gigi sentrik ini ketemu garis. Nah ini seperti ini ketemu garisnya, dan di gigi sentrik ketemu garisnya. Kalau belum ketemu, ulangi sampai ketemu. Nah, ini kalau sudah ketemu baru dipasang baut ya teman-teman, untuk dikencangkan. Nah, ini dikencangkan dan di bagian magnet ditahan juga ya, biar nggak muter. Dan kalau sudah pas, ini lanjut ke pemasangan lifter ya. Pemasangan lifter ini membutuhkan obeng minus yang kecil ya, untuk menahan agar tonjokan atau lifternya itu tidak menonjol keluar ya. Jadi saat pemasangan sebelum dua baut itu dikencangkan, ditahan dulu ya lifternya biar tidak menonjol keluar. Jadi ditahan, kedua baut di badan lifter itu dikencangkan, baru bisa dilepas ya tahanan pakai obeng minusnya. Setelah terpasang dicoba, kalau gini normal berarti ya, bisa diputar-putar. Oh ya, setelah semuanya terpasang, sebelum pasang tutup head ini dicoba kerkasnya diputar ya. Caranya dari kipas itu pakai kunci 14 T ya, diputar kipasnya sampai beberapa putaran. Mentok enggak? Kalau enggak mentok berarti kemungkinan besar pemasangan gigi sentriknya sudah benar. Lalu pasang tutup head, kencangkan pakai kunci 10. Setelah itu rapikan lagi ini ya, pembungkus head yang plastik tadi yang dilepas itu ya, supaya ini jalur pendinginan maksimal. Ini cangkang atau pembungkus head ini kan berfungsi untuk mengalirkan udara dari kipas agar mengelilingi head dan bloknya ya. Terus jangan lupa pasang kabel-kabel selang-selang. Setelah itu pasang throttle body, kabel gas, dan soket-soketnya ya. Jangan lupa soketnya ada 5 ya totalnya, cuma ada 5. Terus pasang aki, pasang busi. Nah, setelah itu motor bisa dicoba ya. Ini pasang aki bisa kok, meskipun nggak pakai bagasi. Nah karena mesin sudah terpasang semua, udah dites dan berjalan dengan baik, maka sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.